berkahnya diambil. Jadi tidak ada keberkahan di dalam riba tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Yekti Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semuanya, banyak rezeki dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas beberapa ayat tentang riba. Dan di sini ada ayat di Al-Qur'an Al-Baqarah 276 bahwa Allah menyuburkan sedekah dan memusnahkan riba. Nah, mari kita mulai. Sebelumnya subscribe dulu, like dan komen. Jangan lupa subscribe YouTube Yekti Channel, nyalakan notifikasinya, like dan share. Follow sosial media Yekti Channel ya. Mau artikel menarik? Scan sekarang. Sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga bagi yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Dalam keadaan alhamdulillah ala kulli hal, bersyukur dalam segala hal. Dan apabila sedang ada ujian dan cobaan, marilah kita sama-sama introspeksi diri kita sendiri, koreksi diri kita sendiri, apa yang kita sudah lakukan. Apabila tetap ada ujian, tetap kita jalanin. Karena dengan ujian itu timbullah kesabaran-kesabaran dalam jiwa kita yang membuat kita lebih dewasa dalam bersikap dan berakhlak. Nah, tentunya di sini sebelumnya kita baca lantunan daripada Quran surat Al-Baqarah 276. Setelah yang satu ini, silakan saudara Afif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Ya, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan di sini saya bacakan artinya ya dari Al-Baqarah ayat 276. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Nah, jadi di sini dengan kita bersedekah gitu, ada hadisnya ya bahwa itu semacam pohon. Kalau kita bersedekah itu semacam pohon. Jadi kalau kita menanam bijinya satu butir, itu akan menjadi satu batang pohon yang cabang-cabangnya menjadi tujuh ya, menjadi tujuh cabang, dan di setiap cabang itu ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Nah, jadi semakin banyak kita bersedekah, maka Allah akan menyuburkan itu semacam tanaman tersebut menjadi
7 cabang dan setiap cabangnya ada 100. Begitulah Allah benar-benar menyukai orang bersedekah, berinfak, berzakat. Nah, untuk riba itu Allah memusnahkan. Jadi kelihatannya kan riba itu menambah jumlah, sepertinya bertambah hartanya. Tapi sebetulnya Allah itu bukan malah menambah. Justru dengan hal-hal yang bercampur dengan riba itu akan Allah hancurkan. Bahkan harta-hartanya pun makin lama makin habis. Bukan malah kain bertambah dengan adanya riba tersebut. Dan di situ juga disebutkan di surat Ar-Rum. Nanti kita jelaskan lagi di surat Ar-Rum ya. Nah, benar-benar kita harus meninggalkan riba ini. Karena Allah aja udah menghancurkan harta riba. Apalagi kalau kita suka sedekah, insya Allah sih. Saya pernah ya bersedekah itu. Ya, waktu itu saya nggak punya duit banyak gitu ya. Cuman ada 50.000 sama 2.000-an dan ribuan itu di dompet saya. Dan mobil saya itu Avanza waktu itu bensinnya cuma satu strip gitu ya, satu strip. Nah, kalau saya pakai itu kan pasti satu perjalanannya sudah habis kan ya. Padahal saya harus muter-muter ke rumah-rumah. Tapi saya berpikirnya gini, kok saya lihat orang ini udah peluh gitu kan. Kayak terlihatnya orangnya capek kayak gitu kan. Akhirnya saya setelah buka itu saya kasih ke seseorang gitu kan. Nah, waktu itu ada orang telepon minta dicarikan rumah sewa di daerah Icon BSD. Nah, kemudian waktu itu saya jadi marketing agen properti ya di era Indonesia waktu itu saya. Nah, itu kalau dapat uang sewaan, dapatnya uang cash ya. Insya Allah sih bebas dari riba gitu kan. Kecuali kalau yang dari bank itu. Gitu. Nah, setelah itu kan saya pergi ya, seperti pergi jalan ke perumahan Icon itu dan carilah salah satu rumah. Alhamdulillah itu setelah muter gitu ya, kita carikan rumahnya, dapatlah salah satu rumah yang cocok gitu ya, yang harganya cocok dengan konsumen tersebut dan luas lagi. Terus di belakangnya itu ada kebun ya, mungkin rezekinya orang tersebut ya. Tapi bener, nah habis itu langsung transaksi. Orangnya, suaminya, pertama istrinya lihat, kemudian suaminya baru melihat ya. Nah, setelah suaminya lihat itu saya ingat suami istri itu, istrinya dulu pramugari, kemudian suaminya itu seorang pilot ya, seorang pilot. Nah, langsung dia cocok suaminya, kemudian transaksi di notaris. Nah, setelah transaksi di notaris itu saya diberikan uang tuh sebesar 2 juta. Nah, itu kan besar banget ya, 2 juta. Ya. Nah, saya kembalikan, saya nggak boleh Pak, ini enggak, ini buat lebaran katanya, buat anak-anak gitu ya. Terus akhirnya saya bagi gitu, saya bagi ke salah satu teman, terus kemudian ke saya bagi uangnya. Dan saya juga ngomong sama atasan, Bu, ini saya dapat uang, ya udah diterima aja, boleh gitu. Nah, selama ini saya nggak pernah kayak gitu terima gitu kan. Nah, itu berapa kali dari uang yang saya ini. Jadi saya dapat fee, kemudian dapat uang lagi ditambah uang 2 juta tadi. Kalau 50 kali 7 aja kan berapa? 3,5 juta kan? Ya. Nah, itu saya dapat lebih dari itu. Makanya kalau kita sedekah dan kita nggak mengharapkan apa-apa, kita memang mengharap ridho Allah ya, dimulai dengan niat, insya Allah Allah akan membalas kebaikan kita memang karena Allah, bukan karena dilihat orang, karena riya atau karena yang lain. Insya Allah
insya Allah. Dan saya bukan cuma 1 kali 2 kali, dan ada beberapa yang memang saya dalam keadaan sempit atau dalam keadaan lapang itu selalu menyiapkan. Nah kalau memang saya nggak ada, nah saya lebih baik menyampaikan. Namanya yayasan itu sering banget itu ada WA gitu ya. Kalau memang saya nggak punya dana alokasinya, kita lebih mementingkan orang yang terdekat dengan kita, saudara kita, ya kita ngomong langsung saja, nggak usah kita sewot ya. Kalau di WA orang lain kita bilang nggak punya itu, jadi orang juga nggak tersinggung. Nah kalau riba ini, terus terang saya juga pernah, mobil yang saya tumpangi itu tadi yang Avanza itu kan mobil dulunya sebelum dilunasin itu saya memang minjam gitu, minjam uang dari adik saya, kemudian dari leasing. Alhamdulillah saya terus kemudian lepas dari riba. Jadi saya pun pernah, bukan saya orang yang suci ya, saya juga banyak dosa gitu, banyak dosa. Makanya di sini sama-sama kita belajar mempelajarinya dan kita membagikannya, dan sama-sama kita dalam keluarga kita, kalau suami kita mau berhutang ke bank yang memang jelas-jelas riba gitu, apalagi ke rentenir yang jelas-jelas nggak ada dewan syariahnya. Kalau bank syariah kan ada dewan syariah dan MUI, jadi yang nanti ditanya di hari akhir itu ya MUI sama dewan syariah tersebut kan, itu yang ditanya. Mereka pasti punya dalil-dalil untuk itu. Dan untuk transaksinya pun, transaksi untuk ngambil syariah itu ya, kredit dengan syariah semacam itu kan, modelnya kan bagi hasil. Nanti ada sendiri kajiannya, saya nggak membahas tersebut karena di sini kita sedang membahas riba. Nah jadi kalau riba itu benar-benar mungkin kayak daun itu ya, kalau lama-lama kan kayak dimakan ulet itu, lama-lama kan habis ya. Ya kayak kalau riba rasanya kita kayak ada uang, ada rumah, ada ini lain-lain, tapi ternyata itu memberatkan kita dan lama-lama habis gitu. Pernah nggak ngerasain seperti itu? Siapa yang sudah bebas dari riba, silahkan komen di bawah. Dan riba tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang banyak manfaatnya adalah sedekah. Allah menghancurkan riba, artinya apa? Artinya dengan harta yang diperoleh dari riba dan bercampur dengan riba itu, Allah akan berkahnya diambil. Jadi tidak ada keberkahan di dalam riba tersebut. Dan Allah menyuburkan sedekah. Jadi Allah semakin dengan kita makin banyak bersedekah, Allah semakin banyak memberikan harta kita, semakin berlimpah dan penuh dengan berkah. Nah ini bedanya ya, tadi yang riba itu keberkahannya dicabut oleh Allah dan tidak bermanfaat baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Nah sedangkan untuk sedekah itu Allah semakin menyuburkannya, semakin banyak berkembang. Itulah sedekah. Allah melipat gandakan sedekah. Jadi semakin kita banyak sedekah, makin berlipat-lipat harta kita, makin banyak dan tanpa disangka-sangka. Riba itu membuat permusuhan. Banyak permusuhan disebabkan oleh riba. Yang sekarang lagi tren dengan pinjaman online. Saya itu berapa kali ya dapat ya. Jadi kalau kita itu punya nomor mungkin klien atau mungkin nomornya tetangga yang punya pinjaman pinjol, nah itu mereka terus membuat kayak permusuhan gitu ya. Jadi disebar, jadi membuat aib gitu, disebar-sebar. Nih
terus KTP-nya, orangnya bawa KTP sambil foto sambil bawa KTP-nya, itu disebar kemana-mana bahwa ini orang punya utang, segera suruh bayar hutangnya. Nah, bener-bener itu malu kita, membuat resah, gerisah. Untuk apa sih kita hidup dengan memeras orang lain? Itu memeras kan, memeras orang lain, sehingga hubungan silaturahim itu akan pecah. Yang mungkin yang satu perusahaan kemudian memberikan ke satu orang yang mau pinjam ya, atau ke badan usaha yang pinjam. Nah, itu tapi nggak ada silaturahmi yang baik, karena pada saat ini terjerat gitu ya, udah terjerat kan nggak bisa bayar hutang gitu ya. Terus kemudian kan terjerat hutang, sehingga bener-bener nggak berdaya, ditagih pun juga nggak bisa, akhirnya malu, aib disebar-sebar punya hutang gitu ya, malu kan kita punya hutang pinjol kemudian sampai disebar-sebar kayak gitu belum bayar, malu sekali. Dan itu berlipat-lipat loh, pokoknya ada yang 500.000 bisa jadi 12 juta. Saya mikir ulang itu, ya Allah, bisa sampai 12 juta 500.000. Padahal kalau kita mau ya buka usaha, contohnya buat jualan gorengan, dengan modal sedikit kita bisa malah berlipat-lipat itu untungnya, jual gorengan atau jual yang lain, pecel kayak apa kayak. Dan saya udah pernah jalani semuanya, es gitu ya, atau bungkusin barang dari pabrik kemudian dibungkusin kemudian dititip-titipin ke warung-warung atau koperasi dan lain-lain, atau titipin di kantin. Itu hasilnya lebih lumayan daripada kita minjem berapa tadi, contohnya kita punya modal 50.000 bisa. Nah, jadi tinggalkanlah riba, karena silaturahmi tidak baik. Berbeda dengan sedekah. Nah, kalau kita sudah bersedekah memberikan kepada seseorang, baik itu yang dikenal atau yang tidak dikenal, sehingga hubungan hablum minanas itu baik, hubungan antar manusia silaturahimnya jadi baik, jadi enak. Nah, tapi hablum minallah, nah, kita akan memberikan ketenangan di hati sehingga hubungan manusia juga baik, kemudian ketenangan di hati karena hubungan vertikal kita kepada Allah juga makin dekat, makin banyak sedekah kan kita makin dekat. Oh alhamdulillah ya Allah, saya diberi rezeki yang melewati saya untuk diberikan kepada orang lain. Nah itu. Nah kalau di riba udah jelas kan, itu udah dilarang oleh Allah. Bagaimana hubungan vertikal kita ke diri kita sendiri kepada Allah? Pasti kita tidak tenang loh. Iya, karena saya aja juga pernah ya minjemin orang gitu ya, dan sampai hari ini juga nggak kembali. Saya pernah minjemin orang, ya banyak orang gitu kan. Salah satunya yang 5 juta, saya pinjemin 5 juta, padahal waktu itu saya mau pakai. Nah kan, saya mau pakai, katanya janji 5 juta itu akan dikembalikan dalam seminggu gitu. Ternyata sampai hari ini nggak dikembalikan. Nah, saya pernah itu kesel juga ya. Terus kemudian saya datangin ke rumahnya gitu ya, ke rumah orang tersebut, jauh-jauh saya di daerah Kedoya itu loh. Nah, daerah mana sih? Bonjero apa Kedoya itu? Pokoknya daerah sana. Saya datangin, nah, lihat keadaan orangnya, punya anak juga, terus tinggal di kontrakan. Akhirnya saya pulang dengan sedih dan kecewa. Kemudian akhirnya saya mendengar tausiah itu ya, bahwa kalau kita punya hutang, kita memberi hutang pada orang lain, itu selama hutang itu belum dikembalikan oleh peminjam, itu akan ada keberkahan antara yang datang, keberkahan yang datang antara kita yang meminjamkan dan peminjamnya. Jadi kita dapat berkahnya dari peminjaman uang. Jadi rezeki kita akan ngalir terus gitu selama kita ridho, sampai kapan dia kembalian. Kemudian saya waktu itu berpikir, daripada saya nagih dan susah, kalau ditagih juga marah-marah. Naga udah punya utang kemudian janji cuma seminggu,
Kemudian ternyata udah berbulan-bulan gak dikembaliin, akhirnya kan kita nagih-nagih terus kan, nggak enak itu. Nah, itu pun saya juga nggak pakai riba, nggak kembali, maksudnya kalau 5 juta kemudian kita minta kembalian jadi 5.500.000, enggak, saya nggak pakai itu aja, nggak pakai perjanjian, juga langsung transfer gitu kan. Nah, sekarang saya lebih utamakan orang yang terdekat kita dulu daripada orang lain yang kita nggak kenal gitu kan. Nagihnya susah. Kayak dia debt collector gitu, bukan kita yang debt collector, karena dia marah-marah dengan lantangnya, lebih parah lagi. Siapa yang punya utang, kita atau dia gitu kan. Bener-bener itu pengalaman saya yang menghutangin orang nggak kembali. Terus ada lagi yang kembaliin cicil, masih ada ini. Jadi tenang saja kalau ada kita meminjamkan ke orang lain. Nah, memang kita ada loh ya. Jangan sampai kita nggak ada, kayak saya nggak ada, ya satu-satunya uang itu malah dipinjemin gitu. Akhirnya kita kelimpungan juga untuk makan sehari-harian gitu. Nah, jangan sampai kita seperti lilin. Nah, lilin itu kita menerangi, habis itu hancur. Jadilah matahari. Kalau matahari kan, matahari udah banyak nih, cahayanya. Jadi kita udah banyak rezeki kita gitu kan, diumpamakan banyak rezeki, ya kita bagi-bagi ke orang lain gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam keadaan yang sangat sulit, ya jangan memaksakan diri untuk meminjam ke orang lain sementara kita sendiri sulit banget gitu kan. Mungkin bisa tenaga atau kasih sebagian dari harta yang kita ada, tapi kita masih bisa bertahan untuk hidup karena yakin. Jadi kita menggunakan rezeki yang diberikan kepada kita sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ya, jadi sesuai dengan perintah Allah yang kita kemanakan, bahwa semua yang harta yang ada di diri kita itu sebetulnya hanya titipan dan ujian gitu. Titipan dititipkan oleh Allah, nah, suatu waktu bisa diambil. Contohnya rumah bisa terbakar, bisa kebanjiran, kemudian nggak laku dijual. Nah, kemudian kalau kebakar udah habis semuanya dalam hitungan detik, ya kan? Itu kalau Allah udah berkehendak gitu, karena titipan dan ujian. Nah, kalau kita sudah mau menabung untuk akhirat, jadi dunia juga, berarti kita arahkanlah sebagian untuk sedekah. Jadi ya sedekah sudah jelas, harta kita makin berlipat di dunia. Tapi kalau untuk amal jariah, nah itu jelas banget. Nanti setelah kita dikubur, uang harta kita, baik benda yang tetap berjalan ya, pahalanya berjalan terus sampai nanti di hari perhitungan. Enak kan? Kalau riba kan enggak. Mana ada perhitungannya? Enggak ada perhitungannya. Jadi kita saat ini mari benar-benar cerdas dalam menabung, dalam bersedekah. Mana yang riba, mana yang memang untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Gitu. Saya insya Allah saya juga akan menghindari riba, karena saya juga sebagai agen properti di sini kan juga ada bank-bank ya yang bekerja sama. Biasanya saya lebih mementingkan KPR syariah tadi gitu, dan cash yang artinya riba kan melebihkan ya, yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang saya makan insya Allah halal, dan yang saya bagikan kepada orang-orang untuk infak, sedekah dan amal jariah, semuanya itu insya Allah halal gitu. Jangan khawatir, insya Allah gitu, halal. Nah, mungkin yang saya bisa bagikan di surat Al-Baqarah ayat 276 itu dulu. Bagi yang ustazah dan semuanya yang punya ilmu lebih baik, boleh menambahkan. Ini sebagian dari saya. Nah, nanti kita pelajari lagi surat yang lain, ayat-ayat yang lain, dan hadis-hadis yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat.
jauhi riba, jangan menindas orang lain, jangan memperkosa hak orang lain. Perbanyak sedekah gitu. Ya. Cukup sekian. Terima kasih sudah subscribe. Yang belum subscribe silakan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar bisa mengikuti video-video selanjutnya. Dan apabila suka like dan apabila ada komen-komen yang membangun, yang bisa kita sama-sama berdakwah, silakan sama-sama berdakwah untuk menghilangkan riba ini gitu. Dan apabila dirasa bermanfaat, ayo bagikan, kita sama-sama berdakwah. Dengan membagikan video ini berarti Anda membagikan ilmunya, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amal jariah, menjadi ilmu bermanfaat yang dipertanggungjawabkan kepada Allah di hari akhir. Cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.